Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, apa kabar teman-teman, Sobat PKK? Selamat datang kembali di acara podcast kelas kosong. Seperti biasa, podcast kelas kosong ini kita akan membahas seputar dunia pendidikan. Nah, apa aja sih yang dibahas dari dunia pendidikan ini? Ya, kita akan membahas apa saja, mulai dari sekolah, siswa, guru, lingkungan sekolah, bahkan kita akan membahas tentang hal-hal yang berada di luar sekolah juga, mungkin tentang sistem pendidikan yang sedang dipakai oleh Indonesia seperti itu, atau isu-isu atau fenomena-fenomena di dunia pendidikan yang sedang terjadi saat ini. Nah, oke, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang fenomena rutin yang terjadi setiap tahun, yaitu perkuliahan, di mana siswa SMA biasanya sedang giat-giatnya belajar untuk berjuang untuk memasuki kampus atau PTN favoritnya. Berbicara tentang PTN favorit, tidak bisa dipungkiri lagi, salah satu universitas terfavorit yaitu Universitas Indonesia. Nah, sesuai dengan tema yang kita bahas nanti, kita akan membahas tentang bagaimana sih kiat-kiat atau tips agar kita bisa diterima sebagai mahasiswa di Universitas Indonesia. Jadi itulah tema yang akan kita bahas kali ini. Sangat menarik bukan untuk mahasiswa-mahasiswa yang ingin masuk ke Universitas Indonesia. Nah, untuk agar pembahasan kita sekarang lebih seru lagi nih, podcast kelas kosong akan mendatangkan dua narasumber yang tentu narasumber ini merupakan seorang mahasiswa dari Universitas Indonesia. Yang pertama adalah Muhammad Iqbal Maulana. Beliau ini merupakan mahasiswa dari Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia. Nah, yang kedua adalah Muhammad Gifari Safa yang sebagai mahasiswa Geografi Universitas Indonesia. Nah, ya untuk mempersingkat waktu, biar langsung kita obrolin aja nih, kita bahas. Kita langsung datangkan saja kedua narasumber kita, kedua mahasiswa dari Universitas Indonesia ini untuk bergabung di ruang podcast ini. Ya, silakan kepada Iqbal dan Safa, dipersilakan. Oke. Oke, sebelumnya selamat datang buat dua narasumber kita, Safa dan Iqbal. Selamat datang di acara podcast kelas kosong. Sebelumnya nih, boleh perkenalkan dulu nggak sih Mas Iqbal dan Mas Safa ini sebagai siapa? Mungkin Safa duluan kali ya, kenalin Safa. Ya, perkenalkan, nama panjang saya ini bisa dibaca di layar ini. Panggilannya ya bisa nama belakang, bisa nama tengah ya. Kemudian saya dengan Iqbal dan Haikal ini sama SMA-nya satu SMA dulu, satu SMP juga dengan Haikal di Smart Excellence Indonesia di Bogor, Kabupaten Bogor, tepatnya di daerah Parung. Kayaknya perkenalannya segitu dulu ya. Terus saya sekarang kuliah di Geografi UI S1 di Fakultas MIPA angkatan tahun 2020. Oke. Ya, silakan Iqbal. Kalau Ane, nama panjangannya Muhammad Iqbal Maulana. Ane dari jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Bisnis 2020. Oke. Terima kasih buat Safa dan Iqbal yang sudah perkenalan. Mungkin untuk permulaan ya, kenapa sih Safa sama Iqbal ini pengen kuliah di UI? Dan kenapa memilih jurusan tadi, kalau Safa itu geografi dan kalau Iqbal itu ekonomi?
Gantian kali ya Sof ya, Ane duluan. Ya boleh. Iqbal dulu. Kalau misalnya Ane tuh dari SMA tuh emang udah suka ilmu ekonomi, jadi kayak kan dari awalnya SMA udah ngambil IPS nih, terus mikir jurusan yang emang dari pelajarannya udah disuka. Nah, dan SMA tuh kebetulan suka ekonomi, jadi ngambil di ilmu ekonomi. Nah, tapi sebelumnya berminat di manajemen sebelumnya, kayak karena emang tertarik gitu dunia korporasi gitu, tapi dipikir-pikir lagi karena high grade-nya lebih tinggi, jadi lebih memilih untuk ilmu ekonomi. Jadi kalau Safan sendiri gimana? Oh iya, alasan utama saya memilih jurusan geografi ini karena mata kuliah yang disediakan pada jurusan ini sebagian besar bersifat eksplorasi. Jadi kita nggak bakal terlalu terpaku dengan yang namanya teori-teori baku, belajar hanya di lab, belajar hanya di ruangan, belajar hanya dari buku textbook atau dari sumber-sumber yang tertera di perpustakaan ataupun media, tapi kita juga belajar langsung di lapangan. Dan itu tentu saja punya poin lebih untuk saya secara pribadi karena kita bisa tidak sekadar belajar mengenai materi-materi yang kita butuhkan, namun kita juga mempelajari mengenai life skill yang akan kita dapatkan setelah lulus sebagai sarjana geografi, khususnya untuk kami. Seperti itu. Oke, berarti kalian tuh sebelumnya ini ya sudah punya gambaran tersendiri tentang jurusan yang ingin kalian ambil. Oke, jadi mungkin udah selanjutnya gimana sih cara kalian sampai bisa masuk ke Universitas Indonesia gitu sesuai dengan jurusan yang kalian inginkan juga gitu. Mungkin dari Safa mungkin boleh. Oh ya, oke. Mengenai hal itu kebetulan ini lagi-lagi terkait dengan persiapan. Poin utama yang perlu sangat penting untuk dilakukan adalah persiapan. Nah, persiapan ini untuk memutuskan jalur persiapannya bergantung pada jalur masuk mana yang kita pilih untuk masuki kampus. Pada tahap ini saya memilih SBMPTN yang dilaksanakan oleh pemerintah karena menurut saya jalur SBMPTN ini adalah salah satu jalur paling mudah dan paling umum untuk dilalui. Mengingat sebagian besar atau mayoritas untuk statistik tahun 2020 menunjukkan sekitar 800.000 siswa SMA mengikuti UTBK SBMPTN ini. Jadi saya ikut dalam mayoritas tersebut untuk jalur masuk kampus. Nah, persiapan yang dilakukan itu tentu saja merujuk pada silabus UTBK tersebut, di mana UTBK tersebut pada tahun 2020 kebetulan hanya melaksanakan tes uji skolastik atau ya semacam pengetahuan umum, kemampuan kualitatif, pemahaman nalar, dan pengetahuan umum lainnya. Persiapannya tentu dilakukan jauh-jauh hari ya. Waktu itu seingat saya sekitar lebih dari 2 bulan sebelum hari H ujian. Waktu itu bertepatan pada tanggal 14 Juli tahun 2020. Yang perlu dipersiapkan tentu saja yang pertama materi yang akan dipelajari. Kemudian setelah kita mempelajari semua materi, kita juga harus mempersiapkan aspek kedua yaitu mental. Mental tersebut kita siapkan khususnya untuk menghadapi hari-hari saat ujian. Nah, satu hal yang tidak kalah penting karena pada SBMPTN tahun pengalaman saya, setelah melakukan UTBK, kita baru kemudian sehari sebelum melakukan UTBK, kita akan memilih jurusan. Nah, untuk memilih jurusan ini, kita harus mempertimbangkan kira-kira kita ada di range mana berdasarkan nilai statistik yang disediakan biasanya oleh lembaga-lembaga masuk universitas yang menghimpun data-data dari statistik UTBK SBMPTN, dan kita bisa melihat di situ range nilai kita bisa masuk seperti mana sehingga kita bisa memprediksi apakah kita akan lolos atau tidak. Dan kita juga jangan lupa untuk tryout untuk mengestimasi kira-kira nilai kita berada pada range berapa. Nah, kemudian setelah itu saat hari ujian kita harus tetap tenang dan melaksanakan ujian dengan sebaik-baiknya. Mungkin seperti itu tipsnya. Ya, luar biasa sekali tips dari Safa ini, sangat jelas dan sangat terlihat sekali bahwa Safa ini sangat mempersiapkan ujian tersebut dengan sangat baik ya. Mungkin untuk Iqbal nih, gimana nih Iqbal cara persiapan? Kalau Ane sendiri
Kalau Anda sendiri gimana ya? Kalau Safa itu lewat jalur SBMPTN, tapi kalau Ane lewat jalur seleksi mandiri yang diadakan oleh UI. Nah, ini Ane menunda setahun dulu dari awalnya lulus 2019 dan itu sebelumnya sempat kuliah setahun dan akhirnya mencoba mengambil SIMAK UI di tahun berikutnya. Dan sama mungkin untuk tips dan trik menghadapi ujiannya karena SIMAK dan SBM itu sama-sama mengukur kualitas pemikiran ya. Jadi mungkin udah dijabarin lengkap oleh Safa. Tapi Ane mau nambahin satu tips kalau emang benar-benar kita mau gitu untuk buat mengejar suatu hal itu kejar aja, coba kejar dulu gitu. Jangan menyerah misalnya karena udah mikir nggak ada jalan lain terus kayak nyerah gitu sama impian, tapi terus kejar aja gitu untuk mencoba lagi. Oke. Nah, ini yang menarik dari Iqbal dan Safa nih, tadi yang sudah disinggung sedikit sama Iqbal. Iqbal tuh sebenarnya lulusan tahun 2019, nah, dan sempat kuliah juga di UIN. Nah, begitu juga dengan Safa ya. Safa juga sempat kuliah di UPI ya kalau nggak salah. Nah, itu gimana cara kayak kalian untuk ya mungkin ada rasa udah kayak nyaman mungkin di kampus sebelumnya, terus mencoba tantangan baru untuk ikut ujian lagi di tahun berikutnya. Nah, jujur untuk saya itu sangat susah atau kayak sulit terlanjur nyaman dengan kampus yang sudah saya dapatkan gitu. Itu gimana cara biar kita mau untuk kayak memulai tantangan baru untuk keluar dari kampus yang sebelumnya gitu, yang sudah pasti. Kalau Ane mikirnya dari awal tuh kalau nggak nyoba sampai akhir itu bakalan nyesel. Jadi kayak udah masuk terus dari awal Ane mikirnya di sini Ane bakal nyoba lagi buat tes tahun depan gitu. Jadi nggak terlalu terikat personal gitu, nggak terlalu terikat secara emosional dengan kampus tersebut. Namun untuk yang baik-baiknya itu yang pakai pembelajaran dan teman-temannya itu masih dicoba untuk direkatkan dengan baik gitu, untuk kita berbaur, kita berteman. Namun tujuan Ane dari awal tuh memang mencoba lagi gitu. Ane bener-bener mikirnya kalau Ane nggak nyoba lagi itu bakal nyesel seumur hidup gitu. Jadi minimal Ane nyoba buat 1 tahun ke depan, dan itu setelah itu mau hasilnya itu mau gagal, mau lulus, itu nggak apa-apa, itu urusan terakhir, tapi yang jelas Ane udah nyoba gitu sih. Jadi selalu fokus aja ke tujuan akhirnya gitu. Oke, kalau Safa nih gimana Safa? Ya, berdasarkan latar belakang kenapa bisa pindah begitu. Nah, sebenarnya sih karena ada posibilitas ya, ada yang namanya kemungkinan untuk berkembang lebih jauh, melihat sumber daya yang disediakan sama kampus. Ini kan adalah dua hal yang sangat berbeda ya. Terutama jurusan saya yang ambil sebelumnya itu termasuk jurusan pertama dengan fasilitas yang masih sangat terbatas. Ini disclaimer, ini bukan untuk menyinggung atau selebihnya, tapi ini opini pribadi ya. Jadi kalau untuk pendapat saya pribadi, saya akan tentunya mencari jalan yang memiliki peluang lebih besar untuk berkembang, dan tentunya tempat yang menyediakan fasilitas pembelajaran yang sangat besar dan tenaga pengajar yang sangat kompeten itu ya bisa dilihatlah perbandingannya, sehingga kemudian saya memutuskan untuk memilih untuk berpindah. Nah, tapi sebelum itu karena sebenarnya di kampus sebelumnya saya udah sedikit terikat dengan dosen ya, kayak sempat pernah juga ada proyek sampai ya, tapi tetap harus dilaksanakan dulu semua kewajibannya, termasuk UAS itu bertepatan dengan persiapan SBMPTN saat itu. Jadi ya sebenarnya latar belakangnya karena ada peluang untuk berkembang lebih jauh ya, seperti itu. Oke, berarti keduanya ini kalian tuh udah emang pengen berkembang lebih jauh, emang pengen untuk kayak memulai tantangan lebih jauh lagi ya. Ini untuk ini kita tanya pas sudah masuk Universitas Indonesia. Kira-kira kan kita punya kayak ekspektasi pas
kayak sebelum masuk UI. Nah, di UI tuh kayak gimana ya kira-kira pembelajarannya, terus kayak kehidupannya gimana ya. Nah, pas kalian masuk UI itu gimana tuh perasaan kalian tuh? Apakah ekspektasi itu patahkan atau ternyata ada yang benar tuh? Gimana kalian? Siapa dulu nih? Iqbal dulu kayaknya. Nah, ini dulu kali ya. Jujur waktu masuk fakultas ekonomi bisnis tuh aneh udah expect nih kayak sebelumnya tuh udah ada gambaran gitu di kampus sebelumnya kalau lingkungan fakultas ekonomi tuh begini, orang anggap misalnya di luar tuh udah banyak yang ngecap fakultas di mana-mana lah, di paling univ dimanapun gitu, di rumpun soshum itu FEB itu udah terkenal emang the next level lah, kayak golongan menengah ke atas gitu, dan udah expect sih kayak lingkungan pertemanannya bakal gimana dan lingkungan dosen-dosennya kayak gimana. Cuman kadang-kadang masang ekspektasinya tuh terlalu rendah gitu. Ternyata pas dilihat aslinya itu ternyata lebih dari itu gitu. Kayak misalnya bakal dapat ilmu, tapi ternyata ekspektasinya tuh ternyata dilebihin gitu. Pas masuk, ilmu yang didapat ternyata lebih-lebih, bisa dapat pengalaman dosennya juga, bisa dapat pengalaman untuk riset-riset juga, koneksi-koneksi juga, dan lingkungan pertemanannya tuh yang diekspektasiin bakal kita nggak bisa fit in karena emang lingkungan sosial dan ekonominya beda gitu. Ternyata nggak sesuai, nggak terlalu nggak terlalu jauh lah, masih bisa fit in, masih bisa berteman, masih bisa berbaur gitu loh. Kayak mungkin kita tuh lebih bagusnya tuh nggak memandang sesuatu tuh sebelum kita ngerasain gitu loh, kayak kita tuh udah masang kayak ternyata pasang ekspektasi kita ternyata terlalu dekat, atau enggak ekspektasi kita terlalu jauh gitu. Jadi gimana ya, ini experience yang baru sih, kayak bersyukur sih, kayak dapat pengalaman, dapat macam-macam lah gitu. Oke, nah, terus Safa nih gimana Safa? Sebenarnya dari awal saya nggak pernah menetapkan ekspektasi ya, karena prinsip awal ketika memasuki tempat baru, environment atau lingkungan baru itu adalah mengosongkan gelas istilahnya gitu. Jadi dengan menganggap kita tidak mengetahui apa-apa mengenai tempat baru ini, jadi kita bisa menyerap semuanya yang ada dan bisa mengambil kesimpulan setelah melihat semuanya. Dan ya kalau bisa dibilang harapan, mungkin ada harapan, ekspektasi itu pasti ada sih dari opini pribadi ya. Terutama yang saya sebutkan tadi sebelumnya, keinginan untuk berkembang itu tentunya ekspektasi itu salah satu indikatornya adalah pembelajaran yang sangat mendukung gitu. Nah, pembelajaran di sini disediakan strukturnya lumayan baik ya, mulai dari kemarin karena masih online itu UI bikin sistem pembelajaran online dari learning management system sendiri, dan itu sangat baik untuk mengkolektifkan kegiatan perkuliahan yang dijalankan secara daring. Kemudian juga fasilitas offline-nya sangat-sangat memenuhi ekspektasi ya, seperti kata Ibu tadi, melebihi malah, karena ternyata laboratoriumnya itu memiliki fasilitas yang sangat bagus. Contohnya komputer dengan spek tinggi itu di laboratorium geospasial untuk pengolahan data. Nah, jadi ekspektasi saya mengenai UI itu sebelumnya adalah tempat yang bisa memberikan segala macam sarana untuk mendukung pembelajaran, dan itu sangat dipenuhi. Terlebih lagi dengan tenaga pengajar yang juga rata-rata lulusan kampus-kampus ternama dan bahkan kampus luar negeri, dan sebagian bahkan sudah memiliki gelar PhD gitu. Oke, baik, berarti dengan kalian perjuangan kalian untuk pindah kampus, mungkin ya menunda 1 tahun buat masuk UI itu mungkin terbayarkan ketika kalian benar-benar masuk UI gitu ya. Oke. Nah, mungkin yang terakhir buat adik-adik kelas kita nih, buat teman-teman SMA yang mau masuk UI, mungkin tadi udah disinggung sedikit sih, kira-kira apa ini yang perlu dipersiapkan oleh mereka gitu. Soalnya kan sebentar lagi nih UTBK udah mulai ya, sebentar lagi kan udah mulai tahun ajaran baru. Nah, udah mulai kampus sudah buka pendaftaran juga. Nah, kira-kira buat UI ini apa nih saran-saran buat adik kelas kita nih?
Siapa dulu nih? Siapa dulu ya? Aneh dulu ya. Ya, Iqbal. Buat sarannya, ini based on my experience aja ya, kayak banyak jalan menuju Roma gitu. Kalau misalnya nggak bisa satu jalur, masih ada jalur-jalur lain. Kalau misalnya terkendala biaya atau terkendala apa, masih banyak beasiswa yang bisa mengoffer gitu. Kalau misalnya terkendala di tes nasional, masih ada tes mandiri. Terus kalau misalnya nggak dapat tahun ini, masih ada tahun depan. Jadi karena banyak jalan itu ya jangan menyerah sama mimpi gitu. Dan tapi walaupun udah berpikiran itu, jangan kayak menyepelekan gitu. Kayak misalnya masih ada tahun depan ini, nggak apa-apa lah tahun ini gagal gitu. Tetap kita harus persiapin lah semuanya sebaik-baiknya gitu. Ya, kalau tips dari saya mungkin seperti yang saya bilang tadi, realistis dan tentunya harus ada parameter untuk mengukur kemampuan kita. Jadi bebas kita mau berkeinginan untuk mendaftar di kampus manapun, termasuk Universitas Indonesia sendiri, boleh saja. Universitas Indonesia akan sangat menghargai kemampuan teman-teman semua, tentunya yang memiliki kemampuan untuk bisa masuk ke dalam universitas, sehingga jangan lupa untuk mengasah kemampuan itu sendiri. Dan tentunya tetap semangat dan jangan lupa untuk mempersiapkan baik dari segi kognitif, afektif, maupun juga psikomotoriknya, karena perpaduan dari semua itu adalah hal yang dapat membimbing teman-teman untuk lulus ke dalam universitas impian. Terima kasih. Ya, oke. Ya, terima kasih. Mungkin dari Safa dan Iqbal sangat luar biasa. Kalian udah dapet jakun belum sih? Udah. Ya, bisa dilihatin nggak? Bisa dilihatin nggak? Ada nggak? Jadi nggak Pak? di kamar dulu. Oh. Boleh. Bentar. Boleh. Nih. Bentar kita foto. Ya dipakai aja apa gimana? Gak apa. Boleh dipakai. Nah, mungkin buat menunjukkan kalau kalian benar-benar mahasiswa UI, dan buat penyemangat buat adik-adik kelas bahwa kalian semua kalau belajar yang giat, mempersiapkan dengan baik, juga kalian bisa masuk UI. Coba boleh itu kita foto dulu. Ditunjukin itunya. 1, 2, 3. Saya lagi 3, 2, 1. Tinggiin lagi itu sama. 3, 2, 1. Oke. Ya, mungkin terima kasih buat Safa dan Iqbal yang sudah mau mampir di podcast Kelas Kosong ini. Terima kasih buat sharing-sharingnya tentang tips and trik masuk UI dan bagaimana kegiatan mengajar atau kegiatan pembelajaran di kampus UI. Mungkin jangan kapok kalau saya bisa, kalau mau diundang lagi nanti kita akan, jika ada kesempatan kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo Sobat PKK, podcast Kelas Kosong. Tadi kita sudah berdiskusi, berbincang dengan dua narasumber kita, yaitu Muhammad Iqbal Maulana dari jurusan ilmu ekonomi Universitas Indonesia, dan Muhammad Gifari Safa dari geografi Universitas Indonesia. Sangat menarik, sangat seru sekali mendengar bagaimana perjuangan mereka yang tadinya mereka rela untuk menunda setahun dengan berkuliah di kampus lain terlebih dahulu, baru mereka kemudian tahun depan mencoba lagi untuk kedua kalinya, dan alhamdulillahnya mereka lolos di tahun kedua.
mungkin ini bisa menjadi ini juga untuk teman-teman SMA, teman-teman adik kelas yang ingin juga masuk UI, tadi bisa didengarkan atau diikuti tips and trick yang telah disampaikan oleh dua narasumber kita. Dan untuk selanjutnya tentunya podcast Kelas Kosong ini akan mendatangkan atau membahas seputar dunia pendidikan yang tentu lebih menarik, dan kami harapkan dapat menambah wawasan dari sobat PKK. Baik, mungkin itu saja untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk ikuti terus podcast Kelas Kosong agar tidak ketinggalan konten-konten kita yang terbaru. Baik, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.